Hans Georg Gadamer adalah seorang filsuf Jerman, di mana ia juga bisa dikatakan sebagai puncak pemikiran hermeneutik filosofis Barat. Gadamer lahir di Marburg 11 Februari 1900 di sebuah keluarga kelas menengah Jerman yang memiliki karir akademis yang tinggi. Ayah Gadamer adalah seorang profesor dan peneliti di bidang ilmu kimia. Ayah Gadamer sangat memuja ilmu-ilmu alam dan berharap agar anaknya tidak masuk studi filsafat atau ilmu kemanusiaan lainnya. Ayahnya yang sempat menjabat rektor di Marburg tidak pernah merestui karir Gadamer di jalan filsafat. Namun, bagi Gadamer, jalan hidupnya bukanlah isi pikiran ayahnya. Perjumpaannya dengan Heidegger yang dilukiskannya sebagai sebuah guncangan besar atas kepastian diri yang terlalu dini membuatnya justru bergerak lebih dalam di jalan filsafat. Gadamer lalu mengambil studi filsafat di Breslau dan Marburg. Karya Gadamer antara lain yang pertama, Das Wesen des Lust in den Platonischen Dialogen yang merupakan judul dari disertasi Gadamer di tahun 1922 dan karya terbesarnya yaitu Wahrheit und Methode pada tahun 1960. Gadamer meninggal tahun 2002 di dalam usianya 102 tahun. Untuk membahas hermeneutik Gadamer, kita bisa melihat dari karya besarnya yaitu Wahrheit und Methode atau Kebenaran dan Metode. Buku ini berisikan pemikiran-pemikiran Gadamer tentang estetika, ilmu sosial humaniora, hermeneutik, dan lainnya yang melibatkan pemahaman. Pemikiran Gadamer sangat dipengaruhi oleh perjumpaannya dengan Heidegger, seorang filsuf hermeneutik juga. Tetapi Gadamer ingin membebaskan hermeneutik dari batas-batas estetis, metodologis, ataupun eksistensial, sehingga hermeneutik dipahami sebagai kemampuan universal manusia untuk memahami. Gadamer juga menghubungkan hermeneutik dengan dimensi sosial, sehingga memahami berarti juga saling memahami yang juga memiliki arti kesepahaman. Baik rekan-rekan, saya akan membawa hal ini lebih spesifik kepada topik presentasi yaitu bagaimana hermeneutik Gadamer ini di dalam belajar interkultural atau bagaimana pemikiran ini dibawa pada saat berinteraksi dengan budaya yang berbeda melalui metode 3 langkah. Pertama, langkah teoretis. Adapun argumen pokok dari ajaran Gadamer yang relevan dengan pendidikan, antara lain 1, hermeneutik dilakukan dalam setiap komunikasi, terlebih dalam komunikasi interkultural. Gadamer fokus pada soal interpretasi yang terjadi terhadap teks maupun hubungan sosial secara luas. Kegiatan interpretasi makna ini disebut sebagai hermeneutik. Nah, jadi apa arti memahami atau interpretasi makna bagi seorang Gadamer? Sebelum Gadamer, pada hermeneutiknya Schleiermacher dan juga Dilthey, diyakini bahwa pembaca ataupun pendengar dapat menangkap makna yang asli yang dimaksud oleh penulis atau penutur. Gadamer tidak setuju dengan hal itu, karena baginya makna asli tidak bisa ditangkap secara utuh, melainkan selalu ditangkap sesuai sudut pandang dan konteks pada zaman pembaca atau pendengar tersebut. Nah, rekan-rekan coba perhatikan gambar yang sudah terlihat di layar. Ada penulis, ada teks, dan ada pembaca. Perlu kita ketahui bersama bahwa teks di dalam hermeneutika ini bukan hanya tentang teks tertulis atau bacaan, tetapi semua yang memiliki makna. Simbol, mimik, gerak-gerik juga mempunyai makna, perilaku, bahasa, dan lain sebagainya. Contoh di dalam kelas, saya berasal dari Sumatera Utara dan saya ditempatkan untuk mengajar murid-murid yang ada di Sulawesi Utara. Kondisi ini tentu mempertemukan 2 teks yang berbeda atau 2 budaya yang berbeda antara saya dan murid saya. Minimal ya kebiasaan sehari-hari yang kami lakukan di dalam kelas. Oleh karena itu, pada saat melakukan hermeneutik di dalam komunikasi interkultural, ada tradisi dan masa silam yang dibawa oleh setiap pribadi, baik guru atau murid di dalam kelas. Nah, tradisi dan masa silam ini adalah sesuatu yang hidup dengan kita, dengan segala keragamannya. Oleh karena itu, hanya melalui keterbukaanlah kita dapat memahami yang lain. Disinilah muncul istilah horizon di dalam hermeneutik Gadamer yang dimaknai sebagai pemahaman.
Dan ini membawa kita pada poin kedua dari pemikiran pokok Gadamer yang dapat berkaitan dengan pendidikan, yaitu fusi horizon. Konsep horizon sebetulnya konsep yang dipinjam oleh Gadamer dari fenomenologinya Husserl. Gambar ini semoga dapat membantu imajinasi kita tentang horizon. Jika kita sedang naik gunung, konsep horizon ini tergambarkan dengan jelas, di mana horizon ini bisa semakin luas dan hingga bisa melingkar. Semakin naik, dan semakin naik, horizon ini akan semakin luas dan akan semakin melingkar. Horizon ini bisa dipakai untuk menjelaskan perspektif kita, pengetahuan kita, dan kesadaran kita. Apa artinya memiliki sebuah horizon? Memiliki sebuah horizon seperti seorang belajar yang melihat apapun dalam jangkauannya, bukan untuk beralih dari pandangannya, tetapi untuk melihatnya secara keseluruhan dan dalam porsi yang lebih benar. Dengan begitu, seseorang akan memiliki horizon yang semakin luas dan bisa dikatakan bahwa ia semakin mendekati kebenaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Gadamer mengatakan bahwa horizon adalah jangkauan penglihatan yang mencakup segala hal yang dapat dilihat dari suatu sudut pandang tertentu. Kita juga bisa mengatakan horizon merupakan prasangka yang terkandung di dalam tradisi. Dan prasangka seperti itu dapat diubah hanya dengan prasangka lain. Sehingga dalam arti ini, sebuah horizon akan melebar. Horizon jika kita artikan sebagai sebuah pengetahuan guru atau murid misalnya, yang terjadi di sekolah, maka dapat dikatakan terjadi perluasan atau pelebaran pengetahuan dari pengetahuan baru yang didapatkan di sekolah. Dari bukunya Wahrheit und Methode, ada dua ciri dari horizon. Yang pertama, sebuah horizon tidak terisolasi melainkan terbuka. Dalam hal ini, Gadamer menekankan bahwa yang terjadi bukanlah perpindahan dari si penafsir ke horizon pengarang, melainkan meluasnya horizon si penafsir. Yang kedua, sebuah horizon tidak statis, melainkan dinamis, yaitu terus bergerak. Artinya, horizon di masa silam bukanlah sesuatu yang sudah selesai dan kita tinggalkan. Begitu juga horizon masa kini senantiasa akan dalam proses pergerakan pembentukan dari horizon-horizon yang kita temui pada masa silam dan masa sekarang ini. Karena dua ciri tersebut, maka sebuah horizon pemahaman tidak akan pernah steril, yaitu tanpa pengaruh suatu horizon yang lain yang berbeda dari horizon tersebut. Jadi dalam hal ini pada saat terjadi interaksi antar budaya, Gadamer menyebut bahwa memahami bukanlah menghapus setiap horizon sehingga mencaplok horizon baru, melainkan terjadi sebuah peleburan atau yang disebut dengan fusi horizon. Di dalam buku Seni Memahami, Gadamer dalam rumusannya Grondin lebih melihat hal ini dengan satu istilah, yaitu integrasi. Integrasi atas hal yang dipahami. Peleburan horizon ini juga dispesifikasikan dalam interkultural. Misalnya di dalam kelas, ada begitu banyak pertemuan budaya yang terjadi di dalam sekolah. Karena kita tahu bersama komunitas sekolah adalah komunitas di mana perkumpulan individu, guru, dan murid dengan murid-murid yang lainnya yang membawa horizonnya masing-masing. Dan melalui kegiatan pembelajaran, masing-masing sedang mengusahakan untuk mengalami perluasan pemahaman melalui peleburan horizon sehingga mengalami pengalaman kesepahaman tersebut. Nah, bagian ketiga dari gagasan Gadamer yaitu kesepahaman dan Bildung. Hermeneutik Gadamer khas dengan konsep pertemuan antara aku dan engkau. Engkau sangat erat dengan aku. Jika engkau misal dikatakan sebagai tradisi, sebagai budaya misalkan, maka di dalam aku ada engkau, meskipun engkau adalah yang lain. Maka, dalam kesepahaman bagi Gadamer, unsur aku dan engkau tidak dihilangkan, tetapi justru tetap dijaga. Karena aku tidak dapat berdiri sendiri, demikian pula dengan engkau. Namun, justru keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil dari pengalaman hermeneutik bagi Gadamer, ia sebut sebagai Bildung.
Contoh yang dapat membantu kita untuk memahami kata Bildung ini adalah seperti berikut. Seseorang dalam masa hidupnya banyak belajar ilmu-ilmu, maka orang tersebut dapat kita katakan sebagai seorang yang terpelajar. Bukan karena dia sudah punya banyak pengetahuan berupa fakta-fakta, melainkan karena pengetahuannya yang luas itu membentuk kepribadiannya. Orang itu tidak hanya belajar dari apa yang ada di dalam dirinya, tapi juga apa yang ada di luar dirinya. Bildung dapat juga dijelaskan sebagai hasil proses formatif dan transformatif yang diperoleh lewat belajar. Maka hasil belajarnya adalah seorang pribadi yang gebildet atau terpelajar. Hasilnya tentu tidak hanya kognitif saja, tetapi holistis, menyangkut seluruh diri manusia. Nah, sekarang kita masuk pada langkah reflektif. Kita bisa melihat dari bagian antropologis. Yang pertama, kita melihat manusia adalah manusia yang memiliki sejarah. Artinya, manusia tidak bisa terlepas dari sejarahnya dan tradisinya. Kita bisa ada saat ini karena ada sejarah yang sebelumnya telah membentuk kita. Demikian pula pada saat kita melihat para murid di kelas. Mereka membawa sejarah mereka masing-masing. Demikian pula di hari berikutnya, manusia membuat sejarah. Pada saat hari ini telah selesai, maka sesungguhnya kita telah mengukir satu sejarah di dalam kehidupan kita. Maka, refleksi dari bagian ini saya berikan dalam satu pertanyaan. Sejarah seperti apa yang sedang kita bawa dan sedang kita ukir untuk pendidikan murid-murid melalui kelas yang mereka ikuti bersama dengan kita? Yang kedua, setiap manusia memiliki horizonnya masing-masing. Manusia yang tidak memiliki horizon bagi Gadamer dia sebut sebagai sempit horizonnya, di mana ia adalah seorang yang tidak melihat jauh dan karenanya terlalu melebih-lebihkan apa yang ia punya saat ini, apa yang paling dekat dengannya. Barangkali hal ini bisa menjadi refleksi juga bagi kita ketika melihat para murid yang masih belum memiliki horizon secara luas mengenai materi dalam kelas, mengenai budaya atau interkultural di dalam kelas kita, maka kita perlu mendukung mereka untuk melihat dan memperluas horizon mereka. Yang ketiga, manusia terus mencari makna hidupnya. Jika pengetahuan kita ilustrasikan sebagai horizon, maka saya yakin bahwa kita tidak akan pernah puas dengan sesuatu hal yang sudah kita ketahui. Kita akan terus mencari hal yang baru dan hal yang baru. Karena itu, inilah alasan mengapa kita perlu terbuka dengan horizon yang lainnya. Oke, saat ini kita akan masuk pada bagian etis. Kita melihat hal yang pertama, ya. Karena manusia memiliki pra-pemahamannya atau tadi yang disebut oleh Gadamer adalah prasangka, maka di dalam norma masyarakat kita berusaha untuk mencapai kesepahaman. Artinya kita mencapai kesepahaman untuk mencapai tujuan yang baik di dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, melalui kesepahaman dari Gadamer ini, kita tentu melihat adanya keindahan, yaitu setiap manusia tidak harus meninggalkan apa yang ia punya, tetapi menjadi satu di dalam kesepahaman. Yang ketiga, yang kita bisa lihat dari makna etis dalam hermeneutik Gadamer adalah di dalam budaya yang berbeda-beda ini, sebagai bagian dari masyarakat, seorang manusia perlu diajari tentang toleransi atau sikap menghargai kebudayaan ataupun agama yang lain dari yang dianutnya. Nah, demikianlah tentang etis. Sekarang kita berpindah ke epistemologi. Yang pertama, di dalam hermeneutik Gadamer kita mengetahui bahwa otoritas dan tradisi sebagai sumber kebenaran. Menurut Gadamer, masa pencerahan kurang melihat persoalan tentang otoritas maupun tradisi. Pertama, pencerahan itu mempertentangkan otoritas dengan nalar dan kebebasan. Padahal bagi Gadamer, otoritas juga dapat menjadi sumber kebenaran. Misalnya, seorang guru yang menjadi perancang dan pelaksana proses pembelajaran di dalam kelas adalah orang yang harus mendapatkan pengakuan dari publik tentang kemampuannya untuk meraih otoritas itu. Dan tentu hal itu membutuhkan rasionalitas. Jadi ada otoritas yang legitim atau sah yang justru memungkinkan kita untuk menemukan sebuah kebenaran. Kemudian apa yang terjadi dengan otoritas juga terjadi pada tradisi. Menurut Gadamer,
Pencerahan gagal melihat bahwa tradisi merupakan unsur yang terus ada, bahkan di dalam pencerahan itu sendiri. Oleh karena itu, Gadamer menyimpulkan bahwa manusia tidak dapat keluar dari tradisi. Maka tradisi sebagai kondisi pemahaman. Gadamer menunjukkan bahwa di dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan dan bahkan juga dalam ilmu-ilmu alam, terdapat riset yang mengarahkan penemuan-penemuan di dalam ilmu-ilmu ini. Unsur tradisi ini aktif bekerja, yaitu memberi pengaruh nyata di dalam riset ilmu-ilmu tersebut. Akhirnya, bagi Gadamer tidak ada pemahaman yang bekerja sendiri, yaitu tanpa prasangka, karena dalam setiap pemahaman bekerja unsur otoritas dan tradisi. Baik, epistemologi yang kedua yang bisa kita lihat dari hermeneutik Gadamer adalah kesepahaman dan perbedaan di dalam komunikasi budaya. Jika kita adalah suatu dialog antara aku dan engkau atau I dan thou, maka pengalaman hermeneutik adalah proses menjadi sepaham dengan sesuatu hal yang lain di luar aku. Kita percaya bahwa di dalam society atau dalam masyarakat ada interaksi-interaksi budaya, dan karena horizon itu terus bergerak, memahami sesuatu engkau di dalam perbedaannya merupakan hal yang tidak akan pernah selesai. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk linguistik yang misteri. Dan misteri tidak dapat dipecahkan tetapi dapat disingkapkan. Maka bagi Gadamer, momen penting di dalam hermeneutik adalah pada saat berinteraksi dengan interkultural adalah tersingkapnya perbedaan-perbedaan yang membawa kita pada kesepahaman. Bukankah ini membawa kita mendapatkan pengetahuan yang lebih utuh tentang budaya yang berbeda-beda sehingga kita dapat hidup berdampingan? Yang terakhir, memahami sebagai hasil dari peleburan horizon. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peleburan horizon merupakan suatu bentuk kesepahaman yang bukannya meninggalkan horizon sendiri melainkan melebur menjadi pemahaman yang baru. Nah, dengan segala keberagaman yang ada, maka dapat kita simpulkan tanpa peleburan horizon dari guru maupun murid, tentu tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Oleh karena itu, hal ini membawa kita pada langkah berikutnya, yaitu langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan di kelas ataupun di sekolah. Langkah aplikatif yang saya ajukan setelah selesai mempelajari hermeneutik Gadamer ini adalah yang pertama, kegiatan dialog tentu saja. Kegiatan ini bisa dilakukan satu persatu dengan murid, bisa juga dilakukan di dalam satu kelompok, ataupun dapat dilakukan bersama dengan orang tua, yaitu biasa disebut kegiatan pertemuan orang tua dan siswa. Nah, dalam pelaksanaan ini tentunya setiap pihak dapat saling menyatakan kondisinya, kebutuhannya, dan juga pemahaman sehingga saling mengenal satu sama lain. Dan tentunya dari segi murid dapat mengetahui apa saja ekspektasi orang tua ataupun guru di dalam studinya. Yang kedua, di dalam langkah aplikatif yaitu integrasi mata pelajaran. Ini dapat dilakukan dengan menyatukan beberapa mata pelajaran di dalam satu tema ataupun satu proyek yang bisa dikerjakan murid secara bersama-sama. Tentunya hal ini dapat membawa murid untuk melihat lebih luas peran setiap mata pelajaran, setiap teks ataupun setiap topik di dalam mata pelajaran itu untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu adalah Pekan Nusantara. Kegiatan ini menarik untuk para murid sehingga bisa mempelajari setiap budaya yang ada. Khususnya di dalam Indonesia, budaya kita sangat banyak dan sangat beragam. Nah, hal yang didorong dari kegiatan ini adalah murid-murid bisa melihat dengan segala keberagaman di Indonesia, tetap ada satu hal yang menyatukan kita, yaitu Pancasila. Tanpa hal yang menyatukan kita, tanpa kita sepaham dengan hal tersebut, maka tentu saja Indonesia bisa chaos dan tidak adanya persatuan. Nah, demikian langkah-langkah aplikatif yang bisa kita lakukan di kelas, semoga bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian. Untuk menutup, saya ingin menyampaikan satu hal mengenai hermeneutik Gadamer ini dalam sebuah kalimat penutup, di mana hermeneutik Gadamer ini mengandaikan suatu pengalaman, yaitu perjumpaan kita dengan aku dan engkau, di mana perjumpaan itu mengandung tegangan antara keakraban dan keasingan. Namun perjumpaan itu membawa kita kepada satu kesepahaman yang menghasilkan transformasi yang membawa kita menjadi manusia terpelajar. Demikian presentasi dari saya, dan Tuhan memberkati kita semua.